Oke guys, di konten kali ini, saya akan memasukkan ikan pemburu kutu pada ikan koki, karena sudah beberapa kali saya bersihkan dari kutu. Kutunya ada lagi, yuk kita lihat ikan apakah itu. Kondisi air tanknya agak sedikit berkabut, efek dari terlalu banyak memberi pakan. Ikan yang terlihat ada kutunya itu, ikan oranda yang hitam, sekilas terlihat di bagian sirip bagian bawah. Untuk ikan yang lainnya, saya lihat aman, tidak terlihat ada kutu kura-kura yang menempel di badannya. Buat kalian yang sedang memelihara ikan koki, sangat perlu mengetahui jenis-jenis penyakit yang mungkin dapat menyerang ikan kita. Tidak jarang penyakit ikan koki disebabkan oleh faktor eksternal, seperti adanya jamur dan kutu. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu jenis kutu yang sering menyerang ikan hias ini, yaitu kutu kura-kura atau disebut juga dengan kutu bulat. Kutu kura-kura memiliki bentuk yang bulat dan seperti cangkang kura-kura, berbeda dengan kutu jarum. Kutu kura-kura bisa berjalan di permukaan tubuh ikan koki secara perlahan. Warna kutu kura-kura atau kutu bulat hampir bening, sehingga sangat sulit untuk dilihat dengan mata. Ukurannya kurang lebih 1-2 mm, di punggungnya terdapat bintik-bintik kecil jika kita amati secara detail. Nah, ini dia kutunya. Oke, langsung saja saya ambil kutunya. Jika didiamkan, kutunya bisa menyebar ke ikan yang lain. Beberapa kali saya menemui ikan saya yang sedang terserang kutu kura-kura akan mengepak-ngepakkan siripnya. Hal ini mungkin saja merupakan salah satu cara ikan untuk melepas gigitan kutu kura-kura. Cara paling efektif untuk mengatasi penyakit kutu kura-kura pada ikan kita adalah dengan mengambil kutu tersebut, baik dengan pinset ataupun dengan jari. Untuk luka bekas gigitan dari kutu kura-kura, jangan khawatir. Karena biasanya bekas itu akan hilang 1-2 hari setelah kutu dilepaskan. Ini dia penampakan kutu kura-kura yang tadi menempel pada ikan koki saya. Ukurannya cukup kecil, sehingga agak sulit terlihat bila hanya sekilas saja. Bila diperbesar maka kita bisa melihat lebih jelas kutu tersebut. Kutu ini bisa bergerak-gerak di luar air juga. Langsung saja kita buang kutunya, bila didiamkan takutnya ketolongan kutunya kabur masuk lagi ke dalam air. Oke, ini dia ikan pemburu kutu pada ikan koki, yaitu ikan manfish. Saya beli ikan manfish ini, harga per ekornya Rp5.000. Sebenarnya bukan hanya ikan manfish yang suka memakan kutu pada ikan koki, ada juga ikan kaviar, lalu ikan Sumatera atau tiger barb, dan ikan cherry barb, tapi saya lebih memilih ikan manfish untuk menjadi pemburu alami kutu pada ikan koki. Di sini saya juga membeli ikan gibisep untuk membasmi lumut yang ada di tank ikan koki. Saya beli gibisep ini Rp15.000 per ekornya. Seperti biasa saya aklimasi terlebih dahulu ikannya sebelum dimasukkan ke dalam tank. Ancistrus gibiceps dan Gyptoperistis gibiceps adalah sinonim dari P. gibiceps. Ikan tersebut baru-baru ini ditangkap dari Sungai Gangga, Banaras, dan diduga merupakan salah satu ikan yang masuk dalam daftar ikan eksotik invasif di India. Gibiceps adalah hewan omnivora. Mereka bisa diberi makan sayuran seperti timun, selada, bayam, atau wortel. Makanan mereka bisa mencakup daging, seperti cacing tanah, cacing sutra, atau udang cincang. Mereka juga akan memakan makanan siap saji dari toko hewan peliharaan, terutama wafer alga yang tenggelam. Dengan pola makan yang baik, mereka akan tumbuh dengan cepat hingga 30 cm dalam 1 tahun. Setelah kurang lebih 30 menit, saya aklimasi ikan manfish dan gibicepnya saya masukkan ke dalam tank. Semoga ikan manfish dan gibicepnya bisa menjalankan peranannya masing-masing dengan lancar. Jika dirasa ikan manfishnya masih kurang cukup untuk membasmi kutu, nanti akan saya tambah lagi jumlah ikan manfishnya, agar tidak ditemukan lagi ikan koki ini yang kena serangan kutu lagi. Di tank ini juga ada 2 ikan koi putih. Untuk kedepannya kayaknya akan saya pisahkan dari tank koki, karena saya rasa pertumbuhan badannya lebih cepat besar ketimbang ikan koki. Dikhawatirkan nantinya ikan kokinya akan kalah saing dalam mendapatkan makanan, sehingga pertumbuhannya pun jadi terhambat. Sudah terlihat dari sekarang ikan koi lebih rakus dalam mendapatkan makanan. Ini dia kiper saya yang selalu rajin memberi makan ikan koki di rumah. Anak saya sangat antusias apabila melihat saya mau memberi makan ikan-ikan yang ada di rumah. Tidak jarang pula memberi makannya terlalu banyak, karena anak saya senang ketika memberi makannya.
Cukup sekian untuk konten kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar saya semakin semangat untuk membuat konten yang lainnya. Terima kasih.